Halo semua, selamat hari Sabat dan selamat bertemu lagi di dalam siaran langsung ini melalui laman Facebook Gereja Seventh-day Adventist Manggatal. Dan saya senang untuk mengucapkan selamat berbakti dimanapun Anda berada, mungkin bersama dengan keluarga yang ada di rumah dan juga bersama dengan kawan-kawan dan sedia untuk menantikan khotbah yang akan kita dengar bersama. Seperti mana yang sudah kita tahu, tajuk khotbah pada kali ini ialah di mana mezbah keluarga Anda. Namun sementara itu kita akan menyanyi lagu, oleh karena Anda boleh share, sementara lagu ini Anda boleh share siaran langsung ini, dan juga Anda boleh beritahukan dengan kawan-kawan bahwa kita akan bermula dalam masa sebentar lagi. Dan ambil masa ini supaya kita akan kongsikan berkat Tuhan kepada semua sahabat-sahabat kita. Jadi kita sudah lebih daripada 14 hari dalam perintah kawalan pergerakan, tetapi kebaktian kita tidak pernah akan dikawal. Kita akan selalu dikawal oleh Roh Suci yang memberikan kita kerinduan untuk selalu berbakti dimanapun kita berada. Jadi mari kita nyanyi sebuah lagu. Mungkin selama ini kita kesepian. Mungkin setiap hari balik-balik muka yang sama kita lihat, bangun, tidur, muka yang sama. Tetapi kita mempunyai seorang sahabat yang dekat dengan hati kita, yang tinggal dalam hati kita, dan kita pun tinggal di dalam dia. Dan lagu ini menjadi lagu yang memang kita tahu benar, dan mari kita nyanyikan bersama, What a Friend We Have in Jesus. Kita punya sahabat yang kenal dan mengerti apa yang kita alami pada hari ini. What a friend we have in Jesus. Kongsikan bahwa kita bermula jam khotbah kita ini untuk kebaktian khotbah kita yang akan saya sampaikan. What a friend we have in Jesus. What a friend we have in Jesus. All our sins and griefs to bear. Dan itulah lagu yang membuka hati kita untuk memulakan khotbah ini. Dan kita terus kongsikan pelajaran khotbah ini, dan biarlah mereka yang akan bersama-sama dengan kita akan diberkati. Tidak ada tempat yang lebih tenang selain daripada duduk dekat dengan kaki Yesus.
Karena seperti Maria, bila mana dia duduk di kaki Yesus, dia telah memilih satu pilihan yang terbaik yang tidak dapat diambil oleh sesiapa. Dengan ini saya menjemput kita semua untuk sama-sama dan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, adalah satu hal yang indah dan menenangkan bagi kami, mengetahui bahwa Yesus adalah sahabat yang terindah. Bapa, kami tahu di dalam keadaan kami seperti ini, kami merindukan perhubungan kebaktian yang dekat satu dengan yang lain. Tetapi walaupun di dalam keadaan ini, kami adalah gereja di tempat di rumah kami masing-masing. Dan banyak gereja Tuhan sedang berbakti di seluruh muka bumi sekarang. Terima kasih Tuhan, oleh sebab Engkau mengampuni segala dosa kami. Dan Engkau menunjukkan kasih sayang-Mu dan kesetiaan-Mu pada kami. Dan pada saat ini kami akan membuka pikiran dan juga roh hati kami, agar biarlah suara-Mu kedengaran. Dan biarlah kami akan dibangunkan, ditegur. Dan kami akan melihat janji Tuhan, panggilan Tuhan, untuk terus berada di dalam hadirat-Mu. Dengan ini Bapa, kami serahkan pembelajaran kami dalam nama Yesus Kristus. Amin. Mari kita mulakan khutbah kita. Khutbah yang akan kita dengar pada kali ini yang bertajuk Di Mana Mezbah Keluarga Anda. Di mana mezbah keluarga Anda? Mari kita mulai. Perkataan mezbah. Bila kita lihat dalam perkataan asal Ibrani, mezbah ini datang daripada perkataan mizbak. Yang kata akarnya datang daripada zabak, yang hanya bermaksud menyembelih. Jadi kita lihat bahwa mezbah ada kaitan dengan menyembelih. Dalam kata Yunani, kita melihat bahwa ia sama dengan perkataan mezbah, yaitu thusiasterion. Dan thusiasterion ini datang daripada kata akar yang kita panggil sebagai thusia. Dan maksudnya adalah menyembelih atau juga mengorbankan. Dua perkataan ini selari. Dan dia digunakan selalunya dalam maksud yang berkaitan dengan mezbah. Secara ringkas, mezbah ialah satu struktur di mana korban atau kemenyan dipersembahkan kepada Tuhan ataupun dewa. Jadi secara seluruhnya, kita akan nampak bahwa mezbah ini adalah satu tempat di mana ia digunakan oleh banyak bangsa dan hampir semua bangsa di muka bumi untuk mengorbankan sesuatu. Dan juga untuk memberikan kemenyan atau wangi-wangian. Jadi kalau kita lihat sekejap di dalam bait suci Tuhan ataupun kemah suci Musa, kita nampak bahwa ada dua mezbah. Mezbah yang ada di luar, yaitu mezbah korban bakaran dan juga mezbah yang kita panggil pendupaan, di mana kemenyan itu, bau wangian itu yang melambangkan doa orang-orang yang menyembah Tuhan naik ke surga, naik ke atas tempat di mana Tuhan mendengarnya. Jadi inilah secara ringkas tentang bagaimana kita boleh mengerti kata asal mezbah ini. Secara ringkas dia tentang menyembelih dan juga dia tentang mengorbankan. Saya tunjukkan beberapa gambar di sini. Ini adalah high place ataupun tempat pengorbanan di tempat yang tinggi. Kalau kita lihat dalam buku Raja-Raja, kita selalu nampak ini, high places, di mana orang-orang Israel selalu ada tempat korban bakaran di pergunungan, di tempat yang tinggi. Dan salah satu yang kita boleh dapati pada zaman modern kali ini, yang sudah ditemukan oleh para arkeologi, mereka menemukan satu tempat yang kita panggil sebagai High Place of Petra. Dan ini sangat dikenali. Ini adalah salah satu contoh bagaimana kita boleh mengerti apa maksud mezbah. Nah, ini terletak di Southern Jordan. Bagi Anda yang pernah ke Jordan dan juga ke tanah Israel hari ini, mungkin Anda berpeluang melihat salah satu daripada bentuk mezbah asal. Dan apa yang kita menarik di sini adalah kita nampak di bahagian ini adalah tempat penyembelihan sebelum mezbah. Jadi tempat penyembelihan ini kita nampak ada sepertinya parit, dan mengikut kajian
darah ini akan mengalir di pergunungan. Kalau kita lihat di sini, ini gunung tinggi, ini bukit yang tinggi. Jadi mereka mau dekat dengan dewa, dekat dengan untuk makluman ini bukan mezbah yang dibuat oleh penyembah Tuhan yang benar pada zaman Israel, tapi ini adalah daripada penyembah dewa dan juga Baal. Jadi mereka mengambil korban mereka, menyembelih di sini, dan kita lihat di sini ada tempat duduk di mana para penyembah yang datang, mereka ini boleh duduk di sana dan menyaksikan imam-imam Baal, imam-imam dewa yang sedang melakukan. Jadi di sini kita nampak bahwa mereka menyembelih, dan selepas itu disembelih, seterusnya pergi ke mezbah. Kita lihat dengan lebih dekat mezbah. Mezbah ini boleh jadi sama ada dia dalam bentuk batu yang di batu dan diukir di perbukitan. Jadi mereka ukir seperti mezbah dan tinggalkan seperti itu, ia tidak boleh dialihkan. Tapi ada juga mezbah, kita akan lihat nanti mezbah di mana mezbah ini dibuat dengan batu ataupun tanah. Jadi untuk pengetahuan awal, Petra ini dia adalah high place, tempat di mana pengorbanan tinggi orang-orang Nabateans. Kalau kita lihat, kamu boleh kaji ini sendiri, Nabateans. Dan untuk sampai ke tempat ini terdapat 700 steps ataupun 700 anak tangga yang harus dilalui oleh para penyembah. Jadi bayangkan kalau hari ini kita perlu menyembah Tuhan dengan korban kita, dengan mendaki bukit yang setinggi, kita perlu melalui 700 steps. Tidak ada lift. Jadi kita lihat konsep mezbah di sini. Salah satunya adalah di tempat tinggi, dan kedua adalah mereka bentuk bukit dengan mezbah. Nah, kita terlebih, kita lihat di sini, next. Ini yang lebih dekat. Ini adalah mezbah. Kita nampak mezbah ini tinggi sehingga ada tangga yang harus dinaiki oleh para imam, dan letakkan korban bakaran itu di atas. Jadi di tempat yang tinggi ada tangga, dan mereka pemikirannya adalah mereka mau supaya ini mereka dekat dengan dewa yang mereka percaya tinggal di langit. Jadi lebih dekat dan lebih baik. Lebih dekat dengan langit lebih baik. Ini salah satu contohnya. Kedua ialah, mungkin tidak berapa jelas kelihatan, tetapi ini adalah altar of Megiddo, dan Megiddo ini terletak di utara Israel. Dan apa yang saya ingin tunjukkan adalah ini. Kita ambil ini dengan lebih dekat. Ya, yang ini. Ini adalah membentuk altar, dan kita lihat dia bukan satu batu yang batu solid, tetapi dia adalah banyak batu yang disusun, dan di dalamnya sebenarnya adalah tanah, dan selepas itu ditimbuni dengan batu. Dan membentuk, kita nampak di sini, ada ada tangga, dan selepas itu mereka naik untuk letakkan korban bakaran mereka. Jadi ini salah satu daripada penemuan arkeologi yang mengatakan bahwa di Megiddo mereka nampak ada altar ataupun ada mezbah yang besar, dan mereka gunakan ini untuk korban bakaran kepada dewa. Nah, salah satu altar lagi adalah yang kita panggil sebagai Assyrian altar ataupun mezbah altar. Mezbah altar ini untuk Assyrian, di mana mereka juga penyembah daripada dewa yang ada, dewa-dewi, dan mereka unik karena altar mereka tidak seperti yang lain. Dia diperbuat daripada yang ini ditemukan diperbuat daripada limestone ataupun batu kapur yang keras. Dan mereka ukir. Dan bila mereka ukir segitiga, ada 3 kaki dan segitiga, dan di atasnya seperti meja bulat. Nah, kenapa ini? Konsepnya adalah mereka consider ataupun mereka mempunyai pahaman di mana para dewa atau para dewi bila korban itu diletakkan di atas, para dewa dan dewi akan makan di atas meja itu, dan mereka juga mengambil bahagian untuk makan bersama dengan dewa dan dewi. Jadi inilah latar belakang mengenai mezbah. Jadi sekarang kita beralih yang ditemukan hari ini. Mari kita beralih kepada apa yang kita boleh temukan dalam Alkitab. Nah, dalam Keluaran 20 ayat 24 disebutkan di sini oleh Tuhan, selepas kita tahu dalam Keluaran 20 ini ada hukum 10. Dan selepas itu diberikan, ada satu lagi arahan yang Tuhan berikan mengenai mezbah. Dia kata,
Kau buatlah bagiku mezbah dari tanah dan persembahkanlah di atasnya korban bakaranmu dan korban keselamatanmu, kambing dombamu dan lembu sapimu. Dan pada setiap tempat yang kutentukan menjadi tempat peringatan bagi namaku, aku akan datang kepadamu dan memberkati engkau. Jadi kalau kita lihat ayat ini, ada beberapa perkara yang kita boleh ambil. Pertama ialah apa yang Tuhan mau, dari apa mezbah itu diperbuat. Pertama dia kata, mezbah dari tanah. Tuhan tidak primer ataupun pada mulanya dia tidak katakan batu, tetapi dia katakan dari tanah. Dari tanah kau buat mezbah. Mezbah yang diperbuat daripada tanah, bukan batu. Dan apa yang menarik di sini adalah daripada mezbah yang diperbuat daripada tanah itu, kamu ambil korbanmu. Ada dua, korban bakaran dan juga korban keselamatan. Kita akan lihat itu nanti. Dan kambing, dombamu, lembu sapimu kamu letakkan di atas sana. Dan bagian kedua ini, yang biru dan juga kuning ini saya mau tekankan sedikit. Di mana dikata, bila kamu lakukan ini pada setiap tempat yang dimana aku tentukan, ini akan menjadi tempat peringatan bagi namaku. Jadi bayangkan orang Israel. Sebab orang Israel ini datang, keluar dari Mesir dan pergi kepada tanah Kanaan. Dan di sana mereka berjalan dari satu tempat ke tempat. Dan mereka membuat mezbah. Dan menarik sekali bahwa dalam mezbah ini, Tuhan katakan setiap tempat di mana aku tentukan untuk kamu tinggal untuk sementara waktu, di sana juga mezbah akan ada. Dan di sana juga tempat itu akan menjadi peringatan bagi nama Tuhan. Dan yang kedua dikata, bila kamu buat, aku akan datang kepadamu dan memberkati engkau. Saudara-saudari, mezbah pada waktu itu memainkan peranan yang penting tentang penyembahan. Hari ini aplikasi untuk kita ialah, bila mana kita berbakti dalam rumah, bila mana kita menyembah Tuhan di tempat kita masing-masing, ingat, Tuhan akan datang dan memberkati kita. Ini sesuatu penghiburan untuk kita. Tidak semestinya di gereja, tetapi di dalam rumah seperti yang kita buat hari ini. Di tempat di mana kita berbakti, tempat di mana kita memanggil nama Tuhan, menyembah Dia, Tuhan akan datang dan memberkati kita semua. Selain daripada itu, tadi kita lihat tanah dan sekarang kita pergi pada batu. Dia kata, tetapi jika engkau buat bagiku mezbah dari batu. Jadi ada kelonggaran. Mula-mula daripada tanah, sekarang daripada batu. Mezbah dari batu, maka jangan ada panduannya. Jangan engkau mendirikan dari batu pahat. Sebab apabila engkau mengerjakannya dengan beliung, maka engkau akan melanggar kekudusannya. Kenapa ini? Karena kita mesti paham bahwa banyak mezbah di tengah-tengah banyak mezbah di tengah-tengah orang-orang Kanaan ataupun bangsa yang lain. Dan mezbah ini mereka gunakan khas untuk menyembah dewa dan dewi. Jadi Tuhan membuat kelainan di sini. Dia tidak mau mereka membuat mezbah dari batu yang diukir begitu cantik sehingga kecantikan ukiran itu seperti bangsa yang lain membuatkan mereka terpesona sehingga hilang fokus terhadap misi ataupun tujuan sebenar tentang mezbah itu. Mezbah itu adalah tentang kesyukuran, tentang bagaimana mereka mengakui Tuhan dalam kehidupan mereka, penyembahan mereka, bukan karena presentasi ataupun keadaan mezbah yang cantik itu membuatkan mereka benar-benar terhilang arah daripada penyembahan mereka yang sebenar. Nah, kenapa jadi kalau bukan dari ukiran, apa yang mereka harus buat? Mereka cari batu semula jadi, ambil batu dan susun membentuk mezbah, membentuk tempat yang tinggi sedikit untuk diletakkan korban bakaran. Dan daripada tanah pula, mereka akan bentuk itu supaya ini adalah semuanya semula jadi. Tidak perlu diukir. Jadi salah satu daripada apa yang kita lihat di sini adalah penyembahan kepada Tuhan tidak tertakluk ataupun tidak bergantung kepada keindahan eksternal. Ia adalah tentang hati kita. Tuhan menghendaki penyembahan itu bukan karena ekstravaganza yang kita letakkan di dalam worship, di dalam penyembahan. Tetapi oleh karena bagaimana hati kita memahami apa maksud penyembahan. Jadi bagi orang Israel, mereka diajar oleh Tuhan, bila kamu buat mezbah daripada batu, kamu harus dirikannya itu daripada batu yang tidak dipahat. Jadi ambil batu semula jadi dan letak dan susun. Dan di sana kamu akan menyembah Tuhan. Karena kamu tidak akan tertarik dengan luaran daripada mezbah itu. Dan bila tinggalkan mezbah itu, tinggalkan. Dan itu akan menjadi peringatan akan nama Tuhan. Dan orang-orang
yang lain, bangsa yang lain melihat ini dan tiba di tempat di sana, tidak ada orang, tetapi mezbah itu berdiri di sana. Mereka tahu mezbah ini bukan datang daripada mezbah orang-orang yang menyembah Baal, tetapi mezbah daripada orang-orang yang mengenal Tuhan yang hidup. Dalam Alkitab, pertama kali kita melihat kata mezbah ialah dalam Kejadian 8 ayat 20, di mana dalam Kejadian 8 ayat 20 ini menceritakan tentang Nuh, dan secara ringkas kita akan nampak bahwa Nuh baru saja keluar daripada bahtera karena Tuhan sudah habis, ataupun air sudah surut, yang air bah sudah surut seperti mana yang kita lihat dalam catatan Alkitab. Dan bila mereka keluar, apa yang dilakukan oleh Nuh adalah sangat menarik. Dalam ayat 8 ayat 20 mengatakan, lalu Tuhan mendirikan mezbah. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dari segala binatang yang tidak haram dan segala burung yang tidak haram diambilnya beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Jadi di sini kita nampak, pertama kali kita melihat kata mezbah dalam Alkitab daripada Kejadian adalah sewaktu zaman Nuh. Jadi Nuh keluar dari bahtera. Sekarang apa yang dia buat ialah dia mendirikan mezbah bagi siapa? Mezbah bagi Tuhan. Menarik oleh karena kita nampak bahwa bila Nuh keluar daripada bahtera, dia perlu mencari tempat di mana dia harus membina rumah ataupun tempat tinggal mereka sekeluarga. Tetapi apa yang kita lihat di sini adalah dia mendahulukan mezbah Tuhan. Dan mezbah di sini sebenarnya adalah, kita akan lihat terus sedikit penjelasan dengan kata mezbah ataupun korban ini. Ia adalah, perkataan yang digunakan adalah olah. Dia mempersembahkan, apa dia kata tadi, korban bakaran. Di bahagian bawah, korban bakaran. Di mana korban bakaran ini dalam kata Ibrani adalah olah. Dan olah bermaksud, dalam imamat, kita akan nampak imamat 1. Korban bakaran akan menyatakan tentang penyembahan dan juga kesyukuran oleh penyembah, dedikasi mereka kepada Tuhan. Dan ini juga melambangkan dalam komentari SD Bible Dictionary, dia katakan olah. Maaf, kita kembali lagi. Kita lihat bahwa olah sebenarnya adalah keadaan di mana korban bakaran itu adalah datang daripada hati seorang yang menyembah, kesyukuran dan dedikasi, dan dikata melambangkan pemujaan, penyembahan dan pengabdian seluruh jemaat Tuhan yang tidak putus dan tidak terganggu. Jadi kita nampak sekarang apa yang dipersembahkan oleh Nuh ialah korban, dan korban ini bermaksud, yang olah ini bermaksud penyembahan, kesyukuran dan dedikasinya kepada Tuhan. Di tengah-tengah kehancuran mezbah Nuh, di tengah-tengah dunia yang hancur, Nuh dia memberikan korban, dia memberikan olah yang menunjukkan bahwa dia tetap menyembah Tuhan, dia tetap bersyukur, dan dia tetap memberikan atau dedikasikan hidupnya kepada Tuhan. Apa yang berlaku apabila Nuh memberikan mezbah ini, korban ini? Tuhan mencium persembahan yang harum itu. Berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Apa yang kita melihat di sini adalah Tuhan selepas melihat korban bakaran Nuh, dia mencium. Wah, ini satu tindakan Tuhan yang mengatakan bahwa Tuhan menyenangi, dia menghidup persembahan yang disebut sini adalah harum daripada Tuhan. Harum Tuhan mencium persembahan Nuh ini. Nah, apabila kita menyembah Tuhan, satu pengertian yang kita boleh lihat adalah Nuh ataupun kita yang menyembah ini dilihat oleh Tuhan. Dan Tuhan seolah-olah menghidup penyembahan kebaktian kita. Dan dia mengatakan ini suatu harum yang senang di mata Tuhan. Mezbah Nuh penuh dengan penyerahan. Apa yang telah berlaku di mezbah Nuh? Hati Nuh diarahkan kepada kuasa penyertaan Tuhan.
Dia sadar bahwa selama ini Tuhan yang telah melindungi mereka sekeluarga di dalam bahtera. Di Mezbah Nuh, hati mereka diajar untuk mengerti bahwa meskipun kesetiaan manusia berubah, sebelum air bah, hati manusia berubah. Tetapi kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Dia memberikan message amaran itu kepada Nuh dan mengatakan kepada Nuh untuk membawa mereka bersama-sama dalam keselamatan melalui bahtera ini. Tetapi mereka tidak mendengar. Namun begitu, kasih setia Tuhan tidak akan pernah berubah. Nuh mengetahui akan hal ini. Hati Nuh juga, mungkin sewaktu dia keluar, dia melihat semua jenis kehancuran. Tidak ada tanaman, tidak ada yang mereka boleh makan. Mereka harus mula daripada E sampai Z. Mereka harus bermula, restart kembali kehidupan mereka. Karena semuanya hancur. Namun di dalam kehancuran ini, mereka penuh dengan hati yang bersyukur. Dan di Mezbah Nuh, hati yang belajar untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Selama ini, Nuh mengerti bahwa kebergantungannya kepada Tuhan, kehidupannya, makanannya, penjagaan, perlindungan, semuanya 100% tergantung kepada apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan mereka. Apa yang berlaku di Mezbah Nuh seharusnya berlaku kepada penyembahan kita pada hari ini. Saya ingin membawa kita kepada satu lagi individu yang kita kenali sebagai Abraham. Nah, dalam Kejadian 12 ayat 6, kita akan melihat pergerakan Abraham. Abraham sebenarnya datang daripada Babylon dan dia menuju kepada Haran, dan daripada Haran dia dipanggil oleh Tuhan. Daripada sini sebenarnya dia dipanggil oleh Tuhan untuk pergi ke tanah yang akan dia tunjukkan, negeri yang dia tunjukkan. Namun dalam 12 ayat 6 saya ingin bacakan di sini untuk kita semua. Abraham jalan melalui negeri itu dan sampai ke satu tempat dekat Sikem. Nah, sekarang di sini dia daripada Haran dan sekarang dia berjalan di tempat yang kita panggil sebagai Sikem, yang berwarna ini. Dan di Sikem dalam 12 ayat 7 mengatakan, di Sikem Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Dia berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan. Dan sekarang kita nampak Abraham, dia mendirikan mezbah pertama di Sikem. Di sana Tuhan menampakkan dirinya kepada Abraham, mengulangi janjinya yang mengatakan aku akan memberikan negeri ini kepadamu. Sekarang Tuhan tunjukkan, inilah tempat di mana negeri ini akan menjadi milikmu. Tetapi sebenarnya apa yang berlaku di sana? Apa yang berlaku di sana adalah dia melihat bahwa negeri itu sudah didiami oleh orang-orang Kanaan. Dia sudah melihat bahwa banyak mezbah didirikan di tempat di mana dia lalui. Dan mezbah ini untuk para dewa-dewa orang-orang Kanaan. Di sana dia merasakan bahwa apakah benar apa yang Tuhan katakan ini? Apakah ini negeri yang akan dia berikan kepada aku sedangkan semuanya ada sudah penduduk? Bagaimana ini? Apakah aku akan memilikinya sedangkan aku yang terakhir menjadi orang asing di tempat ini? Apakah janji Tuhan ini pasti? Dalam ketidakpastiannya, dalam hatinya tertanya-tanya, dia mengambil mezbah, dia mendirikan mezbah. Kita lihat mezbah ini didirikan di sana. Dan seterusnya, dia pindah dari sana, pergi ke pergunungan di sebelah timur Betel, dan dia memasang kemahnya di dekat Betel. Dan di sana dia mendirikan sekali lagi mezbah bagi Tuhan. Lihat pattern Abraham. Bila dia keluar daripada tanah Haran, dia turun ke tanah Kanaan. Dan di sana dia mendirikan mezbah di Sikem, di Betel. Dia memanggil nama Tuhan. Di sini dia kata, dia memanggil nama Tuhan tidak jauh daripada tempat Sikem. Dan seterusnya dalam pasal ke-13 ayat 18, sekali lagi di Hebron, Abraham pindah daripada Betel dan dia pindahkan kemahnya di tempat pokok dekat dengan pohon terbantin, yaitu dekat dengan Hebron. Dan di sana sekali lagi dia dirikan mezbah. Saudara-saudari, kita perlu lihat kehidupan Abraham, patternnya, bagaimana dia membuat mezbah ini menjadi sebati dengan kehidupannya. Dia tahu bahwa tanah itu sudah dimiliki oleh orang Kanaan yang lebih dahulu tinggal daripada dia. Dia mempunyai pertanyaan yang besar. Apakah janji Tuhan ini yang mengatakan, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu? Apakah dia akan
pasti bahwa Tuhan akan beri. Itu semua berlaku dalam pikiran dan dalam hatinya. Dia menyangka mungkin negeri ini masih kosong. Negeri di mana Tuhan bawakan dia, ini masih kosong dan tidak ada orang tinggal dan dia akan penuhi. Tetapi apa yang berlaku ialah dia nampak bahwa wah, semuanya sudah dipenuhi. Bayangkan bagaimana dia memasang kemahnya di sana dengan hati yang penuh dengan persoalan, kerisauan bahwa dia ini orang asing di tempat itu. Tambahan lagi dia melihat mezbah di mana-mana, mezbah kepada dewa dan dewi, bukan mezbah kepada Tuhan yang dia kenal. Dan tambahan lagi dia mengetahui bahwa penyembahan dewa-dewi ini juga memasukkan penyembahan pengorbanan manusia. Pengorbanan manusia untuk dewa dan dewi mereka. Dia merasa takut kalau penyembahannya ini adalah lain daripada yang lain. Dia sebagai orang asing di sana, dia mempunyai banyak persoalan, tetapi dalam persoalan dia ini, mezbah Tuhan tetap dia dirikan. Apa yang ada di dalam mezbah Abraham sebenarnya? Kita lihat daripada Patriarchs and Prophets, Abraham, sahabat Tuhan, memberikan kita satu contoh yang berharga. Kehidupannya adalah kehidupan berdoa. Di mana saja dia mendirikan kemahnya, dekat dengan itu dia telah mendirikan mezbahnya. Memanggil semua orang dalam perkemahannya kepada korban pagi dan petang. Apabila kemahnya dialihkan, mezbah itu kekal. Lihat kehidupan Abraham. Dikatakan Abraham mempunyai kehidupan yang berdoa. Di mana dia dirikan kemah, di sana mezbah Tuhan akan didirikan. Bukan itu saja, mezbah ini di sana dia akan panggil semua orang-orang, yaitu hamba-hamba dia. Karena banyak yang mengikuti dia banyak harta, dia orang kaya. Dia memanggil semua orang datang kepada dia, datang kepada mezbah ini pagi dan petang, mempersembahkan korban kepada Tuhan. Dan apabila mereka berangkat, mezbah itu tidak dihapuskan. Mezbah itu tidak diruntuhkan. Dia kekal. Kenapa? Karena kita dengar tadi bahwa Tuhan katakan tempat di mana kamu akan tinggal, tempat di mana kamu akan menyembah aku. Mezbah itu akan menjadi peringatan kepada semua orang lain bahwa nama Tuhan dipanggil di sana. Jadi kita nampak Tuhan katakan negeri ini akan kuberikan kepadamu. Dia tidak tanda tempat itu dengan jenis apa-apa tanda, tetapi dia tanda itu dengan perjanjian Tuhan, dengan kehadiran Tuhan melalui mezbah. Saudara dan saudari, apa yang berlaku sebenarnya di mezbah Tuhan? Apa sudah yang berlaku? Pertama, Abraham diubah untuk berserah kepada rencana Tuhan. Kita tahu bahwa di mezbah itu, waktu dia bertemu dengan Tuhan, mungkin dia menyangka dia akan lakukan dengan cara dia sendiri. Dia mau pergi ke tempat di mana dia berada. Tetapi di mezbah itu seringkali hatinya diubah untuk mengikuti rencana Tuhan. Dan hatinya diajar untuk percaya bahwa rencana Tuhan adalah yang terbaik. Dia coba untuk mendapatkan anak daripada Hagar. Tetapi Tuhan kata, bukan itu anak yang aku janjikan. Tuhan mempunyai rencana yang terbaik dan dia belajar itu di mezbah. Hatinya juga diajar untuk mengakui bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia sudah tua, Sarah sudah tua. Mereka ketawa bagaimana mereka mungkin dapat anak. Tetapi di mezbah yang dia dirikan, di sana dia dibentuk semula. Dia harus mengakui bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan dia juga diajar melalui mezbah. Dia akan membuat mezbah yang lain daripada yang lain. Dia akan membuat mezbah yang tidak seindah dengan mezbah yang ada di luar sana. Tetapi mezbah ini meninggikan dan mengagungkan Tuhan yang benar. Saudara-saudari, mezbah yang terakhir kita lihat tercatat yang Abraham dirikan adalah mezbah untuk anaknya. Dia dirikan mezbah itu di Gunung Moria. Anaknya akan dikorbankan. Karena dia sudah mendirikan banyak mezbah. Anaknya Ishak sudah banyak kali bersama-sama dengan dia. Sewaktu mereka mendaki gunung atau bukit Moria itu, anaknya bersama-sama membawa kayu api. Tetapi anaknya bertanya, Bapak, kayu api sudah ada.
Tetapi korbannya di mana? Hewan yang untuk dikorbankan itu di mana? Ini menunjukkan pada kita bahwa kebiasaan, gaya hidup Abraham yang selalu mendirikan mezbah sudah dibaca, sudah dikenal, sudah dimengerti oleh anaknya sendiri. Sehingga anaknya tahu apa yang kurang sewaktu mereka berjalan ke Gunung Moria. Anaknya bertanya, tidak ada korban. Di mana korban itu? Dan jawab Abraham kepada anaknya adalah, Tuhan menyediakan. Di mezbah, Abraham mengerti bahwa Tuhan akan menyediakan. Di mezbah, Abraham mengerti bahwa Tuhan akan menyediakan pengganti anaknya. Dia mengerti bagaimana dia harus berserah dan kenal Tuhan yang dia sembah. Pertanyaan untuk Anda dan saya pada hari ini adalah, di mana mezbah Anda? Di mana kebaktian Anda? Di mana gaya hidup kita yang selalu mau menyembah Tuhan? Mungkin kita harus lihat kembali dari sudut yang lain. Kita tidak ada mezbah fisikal, kita tidak buat batu lagi hari ini. Tetapi kita membuat kebaktian. Dan di dalam buku evangelism, juga tercetak dalam buku peristiwa akhir zaman, dia bercakap tentang penyembahan. Berkumpullah dengan anak-anak kamu dalam kebaktian Tuhan untuk membaca sabdanya dan menyanyi, memujinya pagi dan petang. Ajarlah mereka menghafal hukum Tuhan. Jadi di sini kita melihat satu konsep mezbah, satu konsep penyembahan. Di pagi dan petang haruslah kita berkumpul, panggil anak-anak, keluarga, orang-orang di rumah, dan menyanyi, memuji Tuhan, dan belajar untuk menghafal firman Tuhan, terlebih lagi hukum Tuhan. Apa yang kita tahu tentang apa yang kita kenali sebagai penyembahan. Nah, kita lihat kepada Daniel sekejap. Daniel mempunyai kebiasaan dalam ayat ini bahwa dia 3 kali sehari berlutut, berdoa, serta memuji namanya seperti yang biasa dia lakukan. Jadi ini bukan pertama kali. Kita tahu ini adalah sewaktu perintah di mana 1 bulan tidak dibenarkan, 30 hari tidak dibenarkan untuk berdoa kepada mana-mana dewa atau Tuhan, ataupun tidak boleh menyembah kepada sesiapapun kecuali kepada raja. Tetapi Daniel berdoa di sini. Nah, apa yang kita ketahui di sini adalah Daniel tidak disebutkan membuat mezbah. Karena kita tahu mezbah yang ada di bait suci yang sudah musnah itu tidak lagi dapat didirikan. Daniel mempunyai satu pengharapan bahwa satu hari nanti Tuhan akan mendirikan kembali sistem korban bakaran itu, di mana ia membawa pengertian yang mendalam kepada semua orang-orang Yehuda dan juga Israel akan korban bakaran yang menjanjikan keselamatan Tuhan untuk seluruh bangsa itu. Daniel menyembah 3 kali sehari, berdoa, dan ini menjadi kebiasaannya. Di dalam doa Daniel, dalam buku Jalan Menuju Yesus, doa adalah pembuka hati kepada Tuhan seperti sahabat. Kita tidak berdoa supaya Tuhan akan mengetahui segala hal kita, tetapi kita berdoa supaya menolong kita untuk mengetahui Tuhan, untuk menerima Tuhan. Dan kita berdoa bukan untuk membawa Tuhan datang kepada kita, memaksa dia untuk datang bersama dengan kita walaupun kita tahu Tuhan akan hadir. Bukan itulah tujuan doa, tetapi supaya kita sebenarnya yang datang lebih dekat kepada dia. Jadi saudara-saudari, kenapa mezbah dalam hidup kita sangat penting? Oleh karena mezbah ini akan membuatkan kita sadar siapa Tuhan, akan membuatkan kita tahu dan memahami apa yang Tuhan mau dalam kehendak kita, dalam kehendak dia. Di dalam setiap rumah Kristen, dalam counsel to parents, teachers and students, dalam setiap rumah Kristen, Tuhan seharusnya dihormati dengan korban. Dihormati dengan apa? Korban doa, pujian pagi dan petang. Jadi inilah mezbah kita. Di mana mezbah kita? Di mana doa kita? Di mana puji-pujian kita? Pagi dan petang setiap hari bersama dengan keluarga. Kanak-kanak harus diajar untuk menghormati jam doa. Jangan biarkan anak-anak melihat bahwa jam kebaktian itu, jam doa itu adalah sambil lewat, adalah sia-sia. Biarlah mereka mengerti bahwa itu adalah jam yang teristimewa, jam yang harus dihormati karena Tuhan adalah yang disembah. Adalah menjadi tanggung jawab ibu bapak Kristen pagi dan petang, membuat pagar mengelilingi anak-anak mereka dengan doa yang sungguh-sungguh, dengan iman yang teguh.
ibu bapak rohani, ibu bapak Kristen harus mengambil tanggung jawab ini, di mana mereka harus membuat korban bakaran, yaitu doa untuk anak-anak. Ayub, dalam cerita Ayub, dia setiap hari mempersembahkan korban bakaran, bukan untuk dirinya saja, tetapi juga untuk setiap anak-anaknya, mengikut jumlah anak-anaknya. Ada 10 orang, 7 lelaki dan 3 perempuan. 10 korban bakaran untuk anak-anaknya. Hari ini kita tidak lagi mempersembahkan korban, tetapi kita mempersembahkan doa dan pujian. Bukan saja untuk diri kita, tetapi untuk anak-anak kita. Di mana mezbah kita? Di mana mezbah kita letakkan dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen? Setiap pagi penekanan seterusnya, baktikan diri dan anak-anak kamu kepada Tuhan untuk hari itu. Jangan kira bulan atau tahun kena. Masa itu bukan kepunyaan kita. 1 hari yang pendek diberikan kepada kita. Seakan-akan ia hari terakhir buat kamu di bumi. Bekerjalah itu untuk Tuhan. Serahkan rencana kamu kepada Tuhan untuk dilaksanakan atau dibatalkan menurut rahmatnya. Jadi di mezbah kita hari ini, dalam kebaktian kita hari ini, baktikan, berikan diri kita kepada Tuhan, anak-anak kita untuk hari itu. Seolah-olah itu adalah hari yang terakhir. Seolah itu kita tidak akan hidup esok hari. Saudara-saudari, ini sangat penting untuk kita. Karena hari ini mungkin adalah hari terakhir kita untuk menyembah kepada Tuhan. Oleh itu biarlah kita mempunyai satu perasaan di mana saya harus menyembah dengan Tuhan sesungguhnya pada hari ini. Dan saya tidak mau anak-anak saya terlepas daripada peluang untuk menyembah ini. Karena esok bukan milik kita. Kita tidak akan tahu bila akan tiba kematian kita. Kita harus lihat bahwa hari ini adalah hari di mana hari yang diberikan kepada kita peluang untuk menyembah, mendirikan mezbah di rumah kita. Penekanan seterusnya lagi, keluarga harus berdoa bersama-sama. Namun doa persendirian juga penting. Orang yang menggunakan masa sendirian bersama Tuhan, kerohaniannya sentiasa hidup. Mustahil bagi hidup Kristen untuk sentiasa sihat tanpa berdoa. Lihat sini, mustahil kita hidup sihat sebagai Kristen kalau kita tidak berdoa. Berdoa bersama keluarga dan umum tidak cukup. Kita harus mempunyai doa sendirian. Seseorang itu perlu membuka hati Tuhan dalam doa, yang mana hanya Dia saja yang mendengar. Tidak ada telinga-telinga yang lain yang mendengar isi hati kita, rahasia isi hati kita. Jadi kita ada doa keluarga, doa untuk umum dalam gereja. Kita juga ada doa bersama secara besar-besaran. Tetapi jalan menuju Yesus mengatakan kepada kita, tulisan Roh Nubuat mengatakan pada kita, bahwa doa persendirian bersama dengan Tuhan itu sangat penting. Karena itulah rahasianya bagaimana kita mau menjadi sihat sebagai seorang yang hidup sebagai seorang Kristen. Saudara dan saudari, hari ini, sejak kemarin, kita telah memperuntukkan waktu untuk doa seluruh daerah di Sabah. 15 menit. Dan kita sudah mulakan itu. Dan masih ada yang berdoa pada saat ini. Tetapi jangan kita lupa untuk berdoa juga. Bergabung dengan gereja sedunia 100 hari berdoa. Saudara-saudari, jangan juga kita lupa untuk mengambil waktu setiap hari berdoa dan suarakan isi hati kita kepada Tuhan. Dan hanya dengan itu kita menjadi sehat. 1 Raja-Raja 18:30-31. Saya alihkan kita kepada apa yang berlaku kepada mezbah Elia. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Dan kepada Yakub ini telah datang kepada firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Jadi kita lihat di sini bahwa apa yang menarik di sini adalah kita melihat apa yang coba Elia perbuat di sini. Mari kita lihat dulu latar belakangnya. Ini berlaku di Gunung Karmel, di mana 3 tahun lebih sudah tidak ada hujan yang turun dan semuanya kering. Dan akhirnya Tuhan sudah menyuruh kepada Elia untuk melakukan ini, memimpin dia untuk melakukan ini. Di mana Elia bertemu dengan Raja Ahab.
dan mengatakan kepada dia untuk adakan satu korban bakaran, satu untuk para penyembah Asyera dan juga Baal, dan satu lagi untuk Elia. Dan mereka ada pertemuan di Gunung Karmel. Dan di Gunung Karmel sebanyak 850 orang, imam Baal dan juga imam Asyera, mereka bersedia untuk mempersembahkan korban untuk mereka. Jadi kita tahu sebenarnya cerita ini. Kita tahu ada dua mezbah. Dan mezbah yang pertama yang dimulahkan, di mana apa yang mereka pertaruhkan adalah kita harus berdoa, kata Elia, kepada Tuhan yang kita sembah. Dan jawaban doa itu hanya harus kelihatan dengan api yang dari langit datang dan membakar mezbah itu. Jadi giliran yang pertama adalah untuk imam-imam Baal, imam-imam Asyera. Mereka dari pagi sehingga tengah hari mereka berteriak, menari, menghiris badan mereka dengan pisau supaya ada darah keluar, supaya memohon agar dewa mereka dengar, tetapi mereka tidak melihat api. Tidak ada percikan api pun yang muncul. Mereka penat di petang hari. Dan giliran daripada Elia, dia mulakan dengan ini. Saya ingin tekankan yang berwarna kuning di sana. Lalu Elia sampai gilirannya, dia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan. Ini sangat besar maksudnya. Kenapa mezbah Tuhan itu runtuh? Kenapa Elia di Gunung Karmel harus memperbaiki mezbah Tuhan? Kenapa apabila ada di sana, mereka tiba di sana, yang sedia baik adalah mezbah yang dihaskan untuk Baal dan juga Asyera. Kenapa mezbah Tuhan di Gunung Karmel runtuh? Kenapa Elia datang di sana dan memperbaiki lagi mezbah Tuhan itu? Kenapa? Selama bertahun-tahun di dalam kehidupan Raja Ahab dan juga istri yang jahat, Isabel, mereka telah memesongkan semua bangsa Israel untuk menyembah kepada Baal. Mereka telah mengabaikan mezbah Tuhan. Mereka telah meruntuhkan dan biarkan dia remuk, tidak lagi diperbaiki. Dan apa yang mereka sayangi adalah mezbah untuk Baal dan juga Asyera. Ini sangat menyedihkan. Elia datang ke sana. Dia melihat mezbah Baal yang indah. Dia melihat mezbah Baal dan Asyera yang dijaga dengan baik. Tetapi apabila dia melihat mezbah Tuhan, dia harus memperbaiki itu. Dan dia mengambil batu, dia perbaiki mezbah itu, dan dia menyusun kayu api, dia meletakkan korban sapi, dan sekarang dia menyuruh orang-orang untuk membuat parit dan menyimbah dengan air sehingga penuh air parit itu. Dan sekarang Elia berdoa kepada Tuhan. Dia meminta supaya pada hari itu mereka akan mengenal Tuhan yang hidup. Kita tahu benar apa yang berlaku. Api daripada langit turun dan menghabisi korban mezbah untuk Tuhan. Saya ingin bertanya kepada kita sebagai kesimpulan yang ada pada pagi ini. Bagaimana keadaan mezbah Anda sekarang? Bagaimana keadaan kebaktian di dalam rumah kita sekarang? Bagaimana keadaan doa dan pujian yang ada di dalam kehidupan seharian kita sebagai orang Kristen? Saudara-saudari, saya ingin bertanya untuk pertanyaan yang kedua. Apakah mezbah kita sudah lama ditinggalkan? Apakah kehadiran Tuhan yang menunjukkan mujizat di Gunung Karmel sudah lama tidak kelihatan dalam hidup kita? Apakah kebaktian, doa, menyanyian, pembacaan dan menghafal firman Tuhan itu rusak di dalam kehidupan Kristen kita? Apakah dia perlu diperbaiki? Bagaimana dan di mana mezbah kita? Apa mezbah itu? Apa yang harus kita persembahkan? Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa persembahkan korban syukur kepada Allah
Apa korban syukur itu? Dengan ucapan bibir yang memuliakan namanya. Korban bakaran kita, persembahan kita adalah ucapan daripada mulut kita sendiri. Pagi dan petang diperuntukkan waktu untuk kita menyembah dan memuji Tuhan. Pertanyaan kita adalah, di mana bibir kita yang memuliakan Tuhan? Apa keadaan mezbah dalam keluarga kita? Apa keadaan mezbah yang ada pada hari ini? Satu lagi, selain daripada ucapan syukur, Paulus mengatakan, karena itu saudara-saudari, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Selain daripada ucapan syukur, kita diminta supaya memberikan tubuh kita ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang diasingkan untuk Tuhan, yang berkenan, yang diterima apabila Tuhan melihat korban ini, kita yang hidup ini. Seperti Nuh, dia menghidu harum korban bakaran itu dan mengatakan harum bau daripada korban Nuh. Sekarang dia melihat kita dan mengatakan, menghidu kehidupan kita, kebaktian kita, dan mengatakan, wah, harum dan diperkenan oleh Tuhan. Apa hidup, apa keadaan tubuh yang diperkenan oleh Tuhan? Hidup, keadaan hidup yang memilih untuk menghormati Tuhan. Keadaan hidup yang berjuang untuk meninggikan nama Tuhan. Keadaan hidup yang memilih untuk menjauhi kejahatan. Keadaan hidup yang mengakui bahwa Tuhanlah yang memiliki hidup dan tubuh ini. Kehidupan yang menjadi khotbah kepada hidup yang lain, yang menjadi surat kepada orang lain. Keadaan hidup yang menyatakan tentang sifat Yesus yang telah tinggal dan sebati di dalam hidup kita. Keadaan hidup yang telah diselamatkan oleh kasih anugerah Allah. Inilah persembahan tubuh yang diperkenankan oleh Allah. Yang terakhir itu adalah tubuh yang telah dimiliki oleh Yesus Kristus. Tubuh yang telah diselamatkan oleh kasih anugerah Kristus, oleh karena kebenaran dan juga kesucian Yesus. Inilah tubuh kita yang dikehendaki oleh Tuhan pada hari ini. Namun pertanyaan, kita harus bertanya, bagaimana keadaan mezbah? Bolehkah kita persembahkan hidup kita ini kepada Tuhan pada saat ini dengan keadaan yang sedia ada? Datanglah kepada Tuhan dan berikanlah kehidupan kita untuk Tuhan. Terakhir, dan hiduplah dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Kita lihat bibir kita adalah satu persembahan. Tubuh kita yang kudus, yang suci, satu persembahan. Tetapi di antara semua persembahan ini, persembahan korban yang paling bernilai, di antara semua korban yang pernah diberikan oleh hamba-hamba Tuhan, korban yang sempurna, korban yang bernilai adalah Yesus Kristus. Kita dipanggil untuk melihat bahwa mezbah kebaktian kita, fokusnya adalah Yesus Kristus. Bukan kepada diri, bukan apa yang kita ucapkan, tetapi fokusnya adalah siapa Yesus yang berada di tengah-tengah kebaktian kita. Bahwa Yesus telah menyerahkan dirinya sebagai satu persembahan, dan persembahan korban daripada Yesus ini yang telah mati di kayu salib, lambang daripada korban-korban yang telah diberikan di perjanjian lama, sekarang menjadi korban yang sempurna, korban yang harum bagi Allah dan disenangi. Dan oleh karena korban ini diterima, penyembah itu pun diterima. Saudara-saudari, sementara kita datang ke mezbah kita setiap hari kebaktian, di sana kita terhubung kepada persembahan dan korban yang sempurna kepada Yesus Kristus. Di sana terdapat kuasa yang mengubah dan yang menyelamatkan, yaitu kuasa yang datang daripada mezbah, yaitu korbannya adalah Yesus Kristus. Panggilan untuk kita. Perhatikan, api yang datang dari langit turun dan menyambar mezbah Tuhan yang diperbaiki oleh Elia ini.
hanya datang apabila mezbah itu sudah diperbaiki. Saya ulang. Api dari langit turun menyambar mezbah Tuhan setelah mezbah itu diperbaiki oleh Elia. Apabila api dari langit turun kepada Elia, kepada mezbah Elia, ini juga menjadi panggilan kita. Dan panggilan itu adalah seperti berikut. Perbaiki mezbah kita, maka kita akan menyaksikan kuasa ajaib Yesus yang mengubah hidup Anda, yang mengubah hidup keluarga Anda, dan mengubah hidup orang-orang di sekeliling kita. Di mana mezbah kita? Kalau mezbah kita sekarang rusak, kalau mezbah kita sudah lama ditinggalkan, mari kita seperti Elia, menyusun kembali batu-batu mezbah itu. Dan biarlah mezbah itu akan menjadi tempat di mana kita berkumpul. Kebaktian, ucapan, kesyukuran kita, nyanyian kita, dan juga tubuh kita persembahkan dan fokus kita kepada Yesus. Dan kita akan menyaksikan bila mana kebaktian kita sudah diurus dengan baik. Kita berusaha untuk memperbaiki mezbah kita. Kita akan menyaksikan kuasa ajaib Yesus mengubah hati kita, mengubah keluarga kita, dan juga mengubah orang-orang yang ada di sekeliling kita. Di mana mezbah Anda? Mari kita berdoa. Kepada Bapa kami yang di surga, terima kasih karena mengajar kami untuk mengerti bahwa Engkau menghendaki kami memiliki mezbah di rumah masing-masing, yaitu kebaktian, pujian, syukur, penghayatan kepada firman-Mu, doa. Semua ini adalah mezbah untuk kami hari ini. Namun kami sadar bahwa mezbah itu mungkin sudah rapuh, sudah hancur, sudah hilang, bahkan sudah ditinggalkan. Kami memohon maaf ya Tuhan. Berilah kami kesempatan hari ini untuk memperbaiki kembali mezbah itu. Terima kasih Tuhan, oleh karena korban yang sempurna adalah Yesus Kristus. Dan Dia adalah korban yang telah memiliki dan menyelamatkan kami. Bapa, di sepanjang hari Sabat ini, biarlah Tuhan menyertai kami dan membuatkan kami bertenaga dengan ibadah kami. Terima kasih Bapa, segala pujian syukur kami panjatkan kepada-Mu. Dan terima kasih atas kesatuan dalam pelajaran firman ini. Dan hanya kepada-Mu kami menyembah Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami semua. Amin. Dan sebelum kita berakhir, saya akan kongsikan satu lagu, dan lagu ini adalah tentang bagaimana kita memberikan persembahan ataupun memberikan hidup kita sebagai persembahan yang kudus oleh karena kita sudah diselamatkan oleh kasih Yesus. Dan lagu ini bertajuk And Now My Life Song Sings. Dan sebelum kita pergi nanti, petang nanti jam 4, bersama dengan saya sekali lagi dalam khotbah yang bertajuk Cerita Cinta. Now my life song sings. I once was lost, but now I'm found. I once was lost, but now I'm found, so far away
sahabat semua, selamat berpuasa dan selamat berdoa. Tuhan memberkati.